Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang kembali di Sutradara Film. Dan di video kali ini saya akan membahas sebuah film fantasi yang dirilis pada tahun 2024. Film ini menceritakan tentang seorang putri raja yang ditumbalkan pada seekor naga penunggu gunung batu. Namun sang putri berhasil selamat. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Tonton video ini sampai selesai. Cerita diawali pada zaman dahulu ketika ada seorang raja dari kerajaan Aura sedang menuju ke Gunung Batu bersama para prajuritnya. Dalam misi membunuh seekor naga yang telah membuat resah kerajaan tersebut. Sesampainya di gunung itu, Raja Aura menyuruh prajuritnya untuk tidak takut dan berani menghadapi sang naga. Namun meskipun mereka sudah memberanikan diri, sang naga dengan mudahnya mengalahkan mereka dengan semburan apinya. Dan entah bagaimana nasib sang raja selanjutnya. Ratusan tahun kemudian, seorang putri kerajaan bernama Elodie sedang mengumpulkan kayu bersama adiknya yang bernama Putri Floria dengan alasan karena kondisi kerajaan mereka sedang krisis pangan, di mana tanah di wilayah kerajaan sangat gersang dan dipenuhi salju. Kemudian kedua putri itu melihat gerobak kuda dari utara yang sepertinya ingin bertamu ke kerajaan mereka. Keduanya pun kembali ke kerajaan dan melihat ayah serta ibu tiri mereka sedang berbicara dengan seorang wanita berbaju merah. Kedatangan wanita tersebut ternyata untuk memberikan surat pesan dari Ratu Kerajaan Aura. Setelah wanita itu pergi, ayah Elodie bernama Lord Beaufort membaca surat tersebut dan mendapati kalau isi surat itu adalah lamaran Pangeran Aura kepada Putri Elodie. Dan apabila Elodie menerima lamaran tersebut, maka kerajaan Aura akan memberi imbalan harta kekayaan kepada kerajaan Beaufort. Menyadari kondisi kerajaan yang sedang krisis ekonomi, Beaufort pun meminta Elodie menerima lamaran tersebut, yang kemudian Elodie pun dengan terpaksa menerimanya karena sudah tak tega melihat rakyatnya menderita akibat kelaparan. Keesokan harinya, keluarga Beaufort berangkat menggunakan kapal menuju kerajaan Aura yang terletak di sebuah pulau. Setelah menempuh perjalanan 2 hari, mereka akhirnya sampai di wilayah Pulau Aura, di mana mereka disambut oleh kabut tebal dan juga 2 patung naga yang terlihat menyeramkan. Sesampainya di pesisir, 4 anggota keluarga itu dibawa ke istana kerajaan. Tiba di istana, mereka disambut pelayan kerajaan yang membawa mereka ke kamar pribadi Elodie. Pelayan memberitahu Elodie kalau besok Ratu akan menemuinya dengan memperkenalkan Elodie kepada Pangeran Aura yang bernama Henry. Setelah semua orang meninggalkan Elodie sendirian, Elodie pergi ke jendela menara dan tak sengaja melihat seorang gadis bernama Eloise berada di menara sebelah dengan wajah penuh penyesalan. Di malam harinya, Elodie tidak bisa tidur karena masih penasaran dengan wajah Pangeran Henry. Ketika Elodie melihat pemandangan hutan Aura melalui jendela, tiba-tiba ia melihat api di kaki gunung batu. Lalu Floria masuk ke kamar Elodie dan mengaku kalau ia tidak bisa tidur karena memikirkan Elodie yang sebentar lagi akan menikah. Esok harinya, Elodie menghadap ke Ratu Aura bernama Ratu Isabel dan secara langsung memperkenalkan Elodie dengan putranya yaitu Henry. Ratu Isabel pun sengaja meminta Henry untuk mengajak Elodie jalan-jalan ke taman agar keduanya saling kenal. Di sana Elodie nampak bahagia melihat ketampanan Pangeran Henry. Namun tidak dengan Henry yang malah terlihat biasa saja. Henry kemudian mengajak Elodie berkuda melintasi perhutanan. Saat mereka menikmati pemandangan, Elodie mengatakan jika tadi malam ia melihat cahaya di pegunungan batu. Henry pun menjelaskan bahwa kerajaannya masih memiliki ritual tahunan dan ritual itu akan berhubungan dengan pernikahannya di setiap keturunan kerajaan Aura. Sementara itu di istana,
Ibu tiri Elodie baru saja melihat Biport dan Isabel berbicara tentang imbalan harta. Kemudian ibu tiri Elodie menanyakan masalah pernikahan Elodie kepada Biport, tapi Biport tidak mau membahasnya dan terlihat lemas setelah mendengar perjanjian yang baru saja ia terima. Meskipun begitu, Biport mengatakan kalau Ratu Isabel akan tetap memberi harta imbalan yang melimpah kepada kerajaan mereka. Merasa ada yang aneh dengan perjanjian tersebut, ibu tiri pun pergi menemui Isabel yang sedang menyiapkan acara pernikahan. Si ibu tiri lalu mulai berbincang-bincang dengan berbicara tentang hubungan antar kerajaan setelah pernikahan. Namun bukannya disambut baik, Isabel malah terlihat tidak suka dengan ibu tiri dan menghina-hina keluarga ibu tiri yang berasal dari pembuat tali. Isabel juga menyebut nama Elodie dengan nama Eloise, yang akhirnya membuat ibu tiri curiga kalau Pangeran Henry bakal menikah dengan dua putri sekaligus, yaitu Eloise dan Elodie. Merasa tak terima putrinya akan disakiti, si ibu tiri pun menemui Elodie dan memintanya untuk berpikir dua kali sebelum menikah dengan Henry. Namun sebelum ibu tiri memberitahu bahwa ada yang tak beres, Biport datang dan menyuruh istrinya pergi dari tempat tersebut. Hari pernikahan pun tiba. Elodie kemudian dirias sedemikian rupa agar terlihat cantik. Setelah itu ia pergi ke taman dan memulai pernikahan dengan Henry sambil disaksikan oleh banyak orang. Setelah acara selesai, Henry mengajak Elodie pergi ke tempat ritual dengan menggunakan gerobak kuda. Henry lalu membawa Elodie ke kaki gunung batu yang menjadi tempat ritual tersebut. Sesampainya di sana, Elodie mulai merasa ada yang tidak beres karena para peserta ritual memakai topeng aneh yang membuat suasana di sana menjadi mencekam layaknya pemuja setan. Namun Elodie mengabaikannya karena hari ini adalah hari bahagia yang akan ia dapatkan satu kali seumur hidup. Ratu Isabel lalu memulai ritual dengan menerangkan kalau sebelum raja pertama membangun kerajaan di pulau ini, sang raja menemukan penghuni pulau, yaitu sang naga. Namun sang naga sangat susah dibunuh sehingga sang raja membuat perjanjian dengan sang naga. Perjanjian itu berupa menyerahkan ketiga putri raja kepada sang naga sehingga naga itu mau memberikan setengah pulaunya untuk kerajaan Aura. Dan tujuan ritual ini dilakukan yaitu untuk memperingati pengorbanan ketiga putri raja. Ratu Isabel lalu mulai menggores telapak tangan Henry dan Elodie, di mana darah Elodie diletakkan ke darah Henry sehingga kini Elodie menjadi bagian dari keturunan kerajaan Aura. Isabel kemudian meminta Henry menggendong Elodie melintasi jembatan jurang sebagai syarat ritual. Namun saat Henry berada di tengah jembatan, ia secara tiba-tiba melempar Elodie ke jurang dan terungkaplah bahwa ritual itu adalah ritual penumbalan. Elodie kemudian mencoba memanjat jurang, tetapi sayangnya dinding jurang itu begitu licin. Elodie pun berteriak meminta tolong, namun teriakannya itu malah membangunkan sang naga yang sampai sekarang masih hidup. Di saat itu juga Elodie melihat banyak sekali permata Tuan Putri yang artinya sudah ada banyak korban yang dijadikan tumbal. Elodie dikejutkan dengan cahaya api yang muncul di dalam goa. Ia pun mendekati sumber cahaya tersebut yang ternyata berasal dari burung yang terbakar. Tak lama kemudian, tiba-tiba ratusan burung yang terbakar terbang dari arah depan dan berjatuhan di hadapan Elodie. Hal ini membuat Elodie penasaran mengapa burung-burung tersebut terbakar. Dan saat Elodie menyebut nama ibu, sesosok naga yang dimaksud tiba-tiba muncul mendekati Elodie. Naga itu ternyata bisa berbicara. Ia memberitahu Elodie jika kerajaan Aura memiliki hutang di mana setiap generasi kaum Aura harus menumbalkan putrinya kepada sang naga. Sang naga juga mengungkapkan kalau setiap wanita yang dikirim ke gua ini memiliki bau darah bangsa Aura. Namun sebenarnya tidak.
Bau tersebut disebabkan tercampurnya darah keturunan bangsa Aura dengan korban. Sang naga kemudian mulai menyerang Elodie dengan hembusan api. Namun Elodie berhasil menghindar dengan masuk ke dalam terowongan goa. Di sana Elodie menemukan mayat Eloise, yang artinya Eloise menjadi korban sebelumnya. Meskipun berhasil lolos, tapi kaki Elodie terkena api yang berakhir meninggalkan luka bakar. Elodie kemudian menyalakan lampion kecil dan mulai menyusuri goa itu. Setelah lolos dari goa tersebut, Elodie melihat sesuatu berwarna biru yang menyala. Namun itu terletak di seberang jurang yang jaraknya sekitar 2 meter. Elodie lalu melompat melewati jurang itu dan hampir saja jatuh terpeleset. Setelah melewati jurang, Elodie mendapati kalau nyala biru tersebut disebabkan oleh makhluk hidup mirip lintah yang jumlahnya sangat banyak. Karena lampu lampion yang Elodie bawa sudah mati, ia pun menggunakan lintah biru tersebut sebagai sumber cahaya. Elodie yang kehausan mencoba minum dari tetesan air beku. Namun ternyata sang naga sudah berada di atas air beku tersebut dan mulai menyemburkan apinya pada Elodie. Beruntung Elodie berhasil lolos dengan masuk ke dalam ruangan goa. Di ruangan inilah Elodie menemukan puluhan baju korban sebelumnya dan daftar nama-nama korban sebelumnya. Elodie kemudian memutuskan untuk beristirahat di ruangan tersebut. Tapi sayangnya Elodie tidak bisa tidur karena dihantui oleh para korban yang menyebutkan kalau bangsa Aura telah berbohong. Di saat itulah Elodie terbangun dan melihat kalau luka bakar di kakinya dikerumuni oleh lintah biru. Namun ketika Elodie menyingkirkan lintah tersebut, ternyata lintah itu menyembuhkan luka bakar Elodie dengan sangat cepat. Elodie pun menempelkan lintah itu ke luka di tangannya dan benar saja, dalam hitungan detik luka Elodie langsung sembuh. Setelah itu Elodie menemukan peta goa yang dibuat oleh Victoria, yang artinya Putri Victoria berhasil lolos dari goa ini. Tanpa pikir panjang, Elodie pun mengikuti peta tersebut dan sampailah ia di lubang keluar yang dikelilingi oleh batu kristal. Selain itu, Elodie juga menemukan mahkota Victoria dan menggunakan mahkota itu untuk memanjat lubang tersebut. Saat sedang memanjat, tiba-tiba sang naga muncul dari bawah. Hal ini membuat Elodie hampir terjatuh. Namun Elodie tak menyerah, sampai akhirnya ia tiba di lubang luar goa. Akan tetapi ketika Elodie pergi ke mulut goa, ternyata jalannya buntu, dan sekarang Elodie berada di puncak gunung batu. Di saat itu juga Elodie melihat ayahnya dan 3 orang pria yang datang untuk menyelamatkan Elodie. Namun ketika Elodie berteriak kepada ayahnya, sang naga datang. Untungnya naga tersebut langsung pergi setelah mendengar teriakan dari Bifort, yang berubah pikiran untuk menukarkan putrinya dengan harta. Ketika Elodie kembali untuk menemui ayahnya, ia tak sengaja menemukan 3 bayi naga yang sudah mati dalam keadaan beku. Dan dari sinilah terungkap alasan mengapa sang raja membuat perjanjian, di mana ratusan tahun yang lalu saat Raja Aura pertama mendatangi sarang naga, ia lebih dulu membunuh 3 bayi naga yang baru saja menetas. Hal itu membuat sang naga marah, sehingga ia meminta sang raja untuk menebus kesalahannya dengan mengirim putri keturunannya untuk dijadikan tumbal. Elodie kemudian melihat ayahnya berteriak-teriak memanggil namanya bersama 3 orang pria, yang salah satunya sebagai petunjuk jalan. Dan tidak lama kemudian tiba-tiba sang naga datang membunuh 2 prajurit. Bifort lalu mencoba melawan naga tersebut, tapi karena Bifort bukan tandingannya, ia dapat dengan mudah dikalahkan. Saat sang naga menusuk tubuh Bifort dengan kukunya, dan Elodie tak sengaja menimbulkan suara, sehingga naga tersebut mencari Elodie yang bersembunyi. Untungnya sebelum naga itu menemukan Elodie, ia terpancing oleh suara pria petunjuk jalan.
Setelah naga itu pergi membunuh petunjuk jalan, Elodie menghampiri ayahnya yang sedang sekarat. Sang ayah lalu meminta Elodie untuk naik ke atas sebelum akhirnya ia meninggal. Setelah sang naga membunuh petunjuk jalan, ia melihat Elodie yang sedang naik ke atas pegunungan menggunakan tali. Ia pun menyemburkan apinya ke arah Elodie, tetapi Elodie berhasil lolos dan segera pergi melarikan diri dengan menaiki kuda. Kaburnya Elodie membuat sang naga marah karena baru pertama kalinya ada korban yang berhasil selamat. Ia lalu membakar seluruh wilayah hutan yang membuat Ratu Isabel panik. Menyadari Elodie berhasil selamat, Isabel pun menculik Floria dan akan menjadikannya sebagai pengganti Elodie. Keesokan harinya, Elodie yang sedang bersembunyi di balik batu bertemu ibunya yang memberitahu kalau Isabel membawa Floria ke gunung. Tanpa pikir panjang, Elodie pun pergi ke sana untuk mencegah Isabel. Namun sayangnya Elodie telat dan Isabel sudah mencampurkan darahnya sendiri dengan Floria dan melemparkannya ke jurang. Setiba di jembatan, Elodie langsung menggunakan tali jembatan untuk turun ke dasar jurang. Tetapi sang naga lebih dulu menangkap Floria. Elodie kemudian membuat semacam pengalihan dengan menumpukan baju prajurit. Setelah baju tersebut terjatuh, sang naga segera pergi dari sarangnya. Sedangkan Elodie langsung menyadarkan Floria dan menyuruhnya untuk bersembunyi. Ketika sang naga datang kembali, Elodie menodongkan pedang ke mata sang naga. Namun ia tidak memiliki keberanian untuk menyerang si naga. Sampai akhirnya si naga menyemburkan apinya ke arah Elodie. Dan masih beruntung, Elodie bisa selamat dengan lompat ke air. Saat Elodie hendak mengambil pedang, si naga lebih dulu menangkap Elodie. Tetapi Elodie melakukan perlawanan dengan menusukkan belati ke mata sang naga. Elodie juga mengambil sebilah pedang dan berhasil menusuk kaki sang naga. Ketika sang naga berjalan kesakitan, Elodie melihat dinding yang dapat memantulkan angin. Elodie pun memancing naga ke dinding tersebut dan memintanya untuk membunuhnya dengan api. Saat sang naga menyemburkan api, Elodie langsung melompat, sehingga api tersebut mantul dan mengenai kepala si naga. Naga pun kesakitan dan akhirnya berhasil dikalahkan. Elodie kemudian memberitahu sang naga kalau selama ini ia dibohongi bangsa Aura, di mana para wanita yang dikirim ke sini bukanlah putri keturunan bangsa Aura asli, melainkan putri kerajaan lain yang dicampur darahnya dengan bangsa Aura. Sehingga darah yang dicium sang naga akan sama dengan darah bangsa Aura. Sang naga lalu meminta Elodie untuk membunuhnya. Tetapi Elodie menolak dan malah menyembuhkan luka sang naga dengan lintah biru. Karena kebaikan Elodie, sang naga akhirnya sadar dan berteman dengan Elodie. Elodie kemudian kembali ke istana Aura, di mana di sana Isabel sedang menikahkan Henry dengan putri kerajaan lain yang bakal dijadikan tumbal. Elodie lalu mendekati sang putri dan memintanya agar segera pergi sambil membawa keluarganya. Tak hanya itu, Elodie juga menyuruh orang-orang yang bukan keturunan Aura untuk pergi meninggalkan istana. Di saat itu juga, sang naga datang dengan penuh amarah. Sang naga mulai membakar Isabel dan seluruh keturunannya. Setelah kejadian itu, Elodie, Floria, dan ibu tiri kembali ke kerajaan sambil membawa sang naga. Kesimpulannya, jangan pernah menikah dengan pangeran Aura jika tidak ingin ditumbalkan pada naga. Sekian dan terima kasih sudah menonton video ini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.